think you know why I'm here. Halo Sobat Rebahan, gimana kabarnya hari ini? Teteh harap kalian sehat-sehat selalu ya. Well, kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Recoil yang dirilis pada tahun 2011. Tapi sebelumnya, Teteh mau kasih tahu buat Sobat Rebahan untuk mengkonsumsi Stevie Slimming Tea. Selain bisa untuk menurunkan berat badan, teh ini juga bisa melancarkan pencernaan loh. Dan produk ini cocok untuk kalian para pria maupun wanita. Oh iya, Teteh minta maaf belum bisa menemani Sobat Rebahan dalam waktu dekat ini. Film ini akan tetap dibawakan oleh editor kami dulu ya. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Check it out. Stevie Herbal Slimming Tea. Mempunyai tubuh langsing adalah impian setiap wanita. Mengonsumsi Stevie Herbal Slimming Tea adalah jawabannya. Dengan kandungan jati Cina, rosella, kemuning, green tea, dan jasmine yang akan memberikan berbagai manfaat. Membantu menurunkan berat badan, melunturkan lemak, mengurangi kolesterol, dan masih banyak manfaat lainnya. Dengan konsumsi secara rutin, tubuh akan langsing dan membuat kamu menjadi percaya diri. Stevie Herbal Slimming Tea. Good body, good life. You just missed him, Dale. Di awal film, ada 3 orang sedang berburu pada hari itu. Salah satu dari mereka berpencar dan dia bernama Dale. Ia pun akan segera menembak, namun tiba-tiba seorang bertampang sangar dan berbadan besar menyerangnya. Rupanya dia bernama Ryan, dan Dale adalah salah satu orang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya beberapa tahun lalu. Dale pun tewas saat itu juga dan film pun dimulai. Adegan berpindah beberapa hari kemudian di mana Ryan mendatangi sebuah kota bernama Hope. Saat mampir di warung kopi, terlihat sang pramusaji tertarik kepadanya. Ia pun mendekati dan berniat mengajak Ryan bercocok tanam. Namun Ryan tidak merespon hal tersebut dan malah bertanya apakah ada penginapan di kota itu. Dengan wajah manyun, ia pun merespon dan langsung meninggalkan Ryan. Exit 26. Ryan pun mengikuti petunjuk sang pramusaji dan akhirnya sampai ke lokasi. Rupanya ia mampir di sebuah warung dan bertanya di manakah letak penginapan tersebut. Sang penjaga yang bernama Kirby segera merespon. Yeah, there's a motel down the street. Dale James Burrows. Lalu adegan berpindah lokasi ke markas polisi yang sedang membahas kematian Dale yang ada di awal film tadi. Pihak penyidik memastikan bahwa itu bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Karena ada bekas cekikan di lehernya, lalu adegan berpindah lagi ke Ryan yang akan segera check-in di motel tersebut. Pemilik motel tersebut bernama Darcy, dan Ryan pun akan segera memulai misi balas dendamnya keesokan hari. Sebenarnya gimana sih guys kejadiannya? Yuk kita flashback sebentar untuk tahu peristiwa yang menimpa keluarga Ryan. Peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun lalu di mana Ryan bersama keluarganya sedang merayakan ulang tahun putranya. Lalu tiba-tiba 4 orang datang dan menembaki mereka secara membabi buta. Singkat cerita, semua yang ada di sana tewas dan tak ada satupun yang mereka biarkan hidup. Nah ini dia guys, pemimpin mereka yang bernama Drake. Ia pun mengira bahwa Ryan telah tewas pada hari itu. Drake rupanya kini telah menjadi ketua geng dan penguasa di kota tersebut. Dan ini adalah adiknya yang bernama Crab, yang adalah tangan kanannya. Bisnis mereka adalah melakukan peredaran obat terlarang ke kota-kota lain. Nah itu dia guys.
Mereka juga rutin memberikan jatah kepada sheriff di kota tersebut agar urusan mereka selalu lancar dan berjalan mulus. Lalu adegan berpindah lagi keesokan harinya di mana Ryan sedang mengawasi markas mereka. Fuck are you looking at? Seekor anjing tiba-tiba diomeli oleh salah satu anggota. Anjing itu pun segera bereaksi. Ia pun mengeluarkan senjata, namun tiba-tiba sangatlah mudah buat Ryan mengalahkan orang tersebut. Tak lama kemudian Drake dan anak buahnya keluar, lalu mereka pun saling beradu pandang. Namun Drake tidak mengingat Ryan dan melupakan kejadian tersebut. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan Ryan pergi dari sana. Namun ternyata Drake menyuruh adiknya untuk mencari tahu tentang Ryan, yang kemungkinan menginap di motel milik Darcy. Lalu adegan berpindah pada malam harinya di motel milik Darcy. You got a new guy staying here. Big guy. What's his name? Crab langsung bertanya pada Darcy apakah Ryan menginap di motelnya. Darcy pun mengatakan tidak ada pria berbadan besar. Lalu Crab memeriksa buku tamu dan Darcy pun segera bereaksi. What are you doing? Hey, relax. Crab memaksa Darcy untuk berkata jujur, lalu tiba-tiba Ryan pun datang dan inilah yang terjadi. He's Drake Salgado's brother. You can't touch him. Darcy lalu memperingati Ryan untuk tidak berurusan dengan Crab karena kakaknya adalah penguasa kota tersebut. Namun dengan santuy Ryan menyeret Crab keluar, lalu adegan berpindah ke lokasi gudang mereka menyimpan obat-obatan terlarang. I think you know why I'm here. What a beautiful night for a drive. Drake pun terbangun karena suara ledakan tersebut sangat keras dan sangat besar. Nah itu dia guys. Ia pun langsung menuju gudangnya bersama anak buahnya saat itu juga. Chester! Get in there and get him. Sheriff pun datang ke lokasi dan menanyakan pada Drake apa yang terjadi. Namun Drake malah menyuruhnya untuk tutup mulut perihal kejadian tersebut dan tidak membesar-besarkan. Lalu adegan kembali ke motel di mana Darcy sedang memegang senjata. Fuck. Akhirnya mereka bercocok tanam pada malam itu. Adegan berpindah ke rumah Kirby yang sedang didatangi dua anak buah Drake. Ia pun dibawa ke markas dan Drake memintanya mencari informasi tentang Ryan. Karena lokasi rumah Kirby berdekatan dengan motel milik Darcy, Kirby pun tak dapat menolaknya. Okay, sure. Good. That's good. Lalu adegan berpindah waktu pada keesokan harinya, di mana obat terlarang milik mereka akan segera diselundupkan. Ryan diam-diam berencana akan menyerang salah satu mobil mereka. Anak buah Drake pun melaporkan hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka mengalami kerugian lumayan banyak. Drake pun terdiam dan langsung bereaksi. Lalu adegan berpindah waktu pada sore hari di mana Kirby mencoba menggali informasi mengenai Ryan. Namun tiba-tiba Ryan muncul dan menegurnya. Kirby pun terdiam dan mengalihkan pembicaraan. You wanna get a beer? You know, I've had this place for about 10 years. Di dalam rumah Kirby, Ryan langsung bertanya apa maksud Kirby menggeledah mobilnya. Why are you looking at my car? Akhirnya Kirby berkata jujur bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut karena Drake menyuruhnya. Tanpa mereka sadari, satu anak buah Drake mengawasi mereka. Kirby pun segera bereaksi. Oh shit.
Terjadi baku hantam, namun tentu saja ia bukan tandingan Ryan. Ia pun segera meninggalkan tempat tersebut dan menuju kembali ke markas. Malam harinya, Kirby yang sedang tertidur pulas tiba-tiba didatangi oleh Drake dan dua anak buahnya. Please. Come on, you gotta give me more time. Barrett's like a lock. Kirby meminta waktu lagi untuk menggali informasi mengenai Ryan. Namun Drake tidak mengabulkannya dan langsung membunuh Kirby pada malam itu. Jesus Christ. Darcy, you don't want to see this. You don't want to see this. Keesokan paginya, mayat Kirby ditemukan tergantung di mobilnya sendiri. Ryan pun langsung pergi dan terlihat salah satu polisi dan Darcy tidak mencegahnya. Ryan pun mendatangi anak buah Drake dan tawuran pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Kick his ass. Akhirnya tak ada yang berhasil mengalahkan Ryan dan salah satu anak buah Drake pun dibawa olehnya. Dan inilah yang terjadi. Everyone! Kemudian adegan berpindah pada malam harinya di motel milik Darcy. Terlihat Darcy yang sedang santuy tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dari luar pintu. Ia pun segera mengambil senjatanya. Stay away from the window. Get down. I'm gonna give you the signal, turn the lights off. Okay. Now. Thanks. Ryan pun berniat membawa Darcy ke tempat yang lebih aman. Namun tiba-tiba akhirnya mereka pun dibawa ke markas milik Drake pada malam itu. Drake pun sudah mengetahui jati diri Ryan dan tujuan Ryan berada di kota tersebut. Drake pun berkata akan memaksa Darcy bercocok tanam sebelum mereka berdua dibunuh. Ryan hanya terdiam dan segera merespon. I'm gonna enjoy killing you. Darcy. Thanks. You okay? Di akhir cerita, akhirnya Ryan berhasil mengalahkan Drake. Namun tiba-tiba Drake belum mati dan langsung menyerangnya. Rupanya seorang petugas federal datang dan langsung menembak Drake. Ia diantar oleh polisi yang kemarin ada di rumah Kirby.
You sure you're gonna be all right? You? I think you'll make a great one. But not today. Petugas federal tersebut tahu bahwa Ryan adalah mantan polisi yang baik. Ia memberikan waktu 48 jam untuk Ryan meninggalkan kota tersebut. I'll see you around. Where are you going, Ryan Barrett? Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.